Ya, halo teman-teman yang masih setia dengerin suaraku. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir tentang tips dan trik planning 1 tahun ke depan. Jadi nih, untuk poin ini aku akan pisah menjadi 6 gitu ya. Tapi nanti mungkin akan ada beberapa audio gitu ya. Sebelum kita masuk ke poin ini, aku akan sedikit cerita tentang aku tuh gimana dulu gitu ya waktu SMA kayak gitu. Kan mungkin tips ini kan berdasarkan pengalamanku, mungkin aja bisa cocok buat kalian atau mungkin gak cocok kayak gitu. Jadi kita masuk ke flashback ya, ke masa laluku. Aduh, masa lalu. Nah, jadi dulu tuh aku kelas 10, kelas 11 itu tuh sering skip gitu ya. Ya gak sering-sering banget sih, tapi sering bolos gitu karena buat latihan lomba ataupun buat lomba-lomba gitu. Jadinya tuh aku tuh ada beberapa pelajaran yang emang dulu tuh gak bisa karena ya itu tadi sering gak masuk kelas kayak gitu, terutama fisika emang dasarnya logikaku lemah, masih pelajarannya susah, sering bolos, bahkan sampai gurunya tuh dulu tuh bilang kayak gini, loh dia kok kamu sekarang ikut pelajaran saya kayak gitu kan. Terus aku bilang dong, oh iya pak, bentar lagi saya keluar kayak gitu, karena emang ada latihan dan kayak gitu terus gitu loh. Dan akhirnya tuh aku kayak susahan buat di fisika kayak gitu. Kimia tuh aku juga agak susah kimia. Matematika aku biasa aja, tapi biologi ya lumayan kayak gitu ya. Pokoknya tuh yang biasa-biasa aja gitu loh ya. Tapi sayangnya tuh aku dulu tuh kayak nggak ngerasa kalau aku tuh nggak bisa. Jadi tuh aku tetap santuy-santuy aja kayak gitu ya. Karena mungkin rankingku tuh masih masuk 5 besar di kelas gitu loh. Jadi aku masih agak santuy gitu. Padahal itu tuh salah banget teman-teman. Kalian nggak boleh ya kayak gitu ya. Walaupun kalian ranking 1, kalian tetap harus berusaha. Nah, mungkin ada tips-tipsnya nih. Ada 6 gitu ya. Yang pertama itu, untuk 1 tahun ke depan, kalian tuh harus niat. Niat yang gini tuh maksudnya apa mbak? Niat yang pertama adalah kalian itu harus niat bahwa kalau emang kalian mau kuliah, ya niatnya dibenerin. Jangan cuma daripada nganggur mbak, daripada malu ditanyain tetangga, jangan kayak gitu. Tapi memang niat, karena aku tuh mau kuliah mbak, karena aku tuh biar punya kemampuan ini, besok aku bisa bantu orang, bisa bermanfaat buat banyak orang, misalnya kayak gitu ya niatnya. Niat orang kan beda-beda gitu ya. Terus yang kedua, tentang tentukan jurusan dan universitas. Jadi ini hampir mirip kayak poin yang pertama tadi, dimana teman-teman harus menentukan jurusan dan universitas secara rinci. Dalam artian rinci tuh kayak gini, jangan cuma ya aku kuliah tapi asal masuk lah, besok lihat nilainya lah, lihat lah nggak tahu gimana besok. Jangan kayak gitu teman-teman. Tapi kalian tuh harus punya yang pasti. Misalnya aku pengen masuk ke gizi kesehatan UGM, pokoknya harus itu titik kayak gitu ya misalnya. Kenapa? Karena itu nanti tuh akan menentukan target kalian dan juga cara belajar kalian. Jadi itu yang penting banget tentang pilih jurusan dan universitas. Teman-teman ini harus perhatikan poin yang kedua ini benar-benar penting ya. Teman-teman harus mulai memikirkan kira-kira mau pilih jurusan dan universitas mana. Yang ketiga, pasang target dan timeline. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman udah tahu mau masuk prodi apa gitu ya, misalnya aku mau masuk prodi di gizi kesehatan UGM, berarti kan targetku tuh udah itu tadi. Yang kedua, kita tuh juga harus tahu gitu loh, gak cukup kita cuma bilang aku pengen UGM sini tapi kita nggak usaha. Nah di sini yang maksudnya target itu berarti oh gizi kesehatan UGM tuh termasuk prodi yang tinggi nih, termasuk di UGM termasuk susah nih, kira-kira aku butuh nilai berapa ya, kira-kira aku butuh belajar yang seperti apa ya. Pokoknya tuh istilahnya tuh kayak dirinciin gitu loh teman-teman. Dari pilihan kalian jurusan itu tadi, kalian cari info seberapa sulit untuk tembus di prodi itu, di universitas itu. Terus kemudian kalian pasang target dan timeline. Nah gimana cara pasang target dan timeline? Itu ada caranya dengan metode SMART. Nah teman-teman, kemarin aku udah sempet cek di YouTube-nya OTW Kampus, itu tuh ada video tentang metode SMART. Nah kalian nanti bisa cek, nanti akan aku kasih linknya. Itu kira-kira dari menit ke 4 menit lebih 30 detik. Pokoknya kalian cari-cari aja sekitar itu tentang metode SMART, terus kalian dengerin dulu ya. Ya teman-teman pasti kan udah nonton ya video yang aku maksud tentang metode SMART.
Nah, setelah itu tadi kita lanjut ke poin yang keempat tentang visualisasikan target ke cara belajar. Maksudnya tuh gini teman-teman, kan teman-teman udah punya target mau masuk prodi ini, teman-teman udah tahu sulitnya masuk prodi ini tuh seperti apa. Biasanya juga teman-teman bakal cari tahu nilai UTBK tahun lalu tuh terendahnya berapa kayak gitu. Nah, berarti kalau skornya segitu, berarti kira-kira aku tuh harus bisa dapat skor sekian lah, misalnya 700. Nah, cara dapat skor 700 itu berarti kan teman-teman harus belajar. Berarti teman-teman harus tahu mana aja yang dipelajari. Nah, itu tadi yang disebut cara belajar. Jadi cari tahu mana aja yang harus dipelajari, mana aja topik-topik yang sering keluar. Nah, topik-topik yang sering keluar ini jadikan prioritas utama kalian harus paham. Gak cuma paham sih teman-teman, harus istilahnya tuh bener-bener mendalami. Karena paham atau tahu aja itu gak cukup. Karena kan kita nggak tahu ya nanti kalau tiba-tiba waktu ujian kita grogi atau kita sakit. Nah kayak gitu, jadi harus benar-benar kita tuh mendalami kayak gitu. Jadi kalau dulu aku waktu kelas 12 itu aku memang buat rincian apa aja yang aku pelajari. Misalnya karena dulu UTBK-nya tuh masih ada matematika, fisika, biologi kayak gitu. Nah, aku itu kayak aku data gitu loh. Misal biologi itu ada berapa bab yang sering keluar, mana aja yang harus aku pelajarin dulu, mana yang kemudian fisika ada berapa bab yang harus aku kuasain. Misalnya tuh kayak gitu teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya sih semua dipelajari ya teman-teman. Tapi karena dulu aku sadar diri kalau aku tuh lemah di logika gitu ya, aku agak sulit di fisika, jadi aku dulu memaksimalkan di kimia, biologi, matematika kayak gitu ya, dan fisika itu tetap aku pelajarin kayak itu, tapi nggak semua bab kayak gitu, cuma banyak bab yang sering keluar kayak itu ya teman-teman. Jadi intinya itu dari cara visualisasikan target ke belajar ke cara belajar itu tentang tahu bab apa aja yang harus kita pelajari. Nah, yang kelima, actionnya belajar, latihan soal, nah itu. Jadi ini penting banget belajar teman-teman ya, karena kan soal UTBK itu tingkatannya jauh lebih susah dari soal UAS kalian, soal ujian nasional kalian, pokoknya itu tuh jauh lebih susah gitu loh. Nah kalau aku dulu sih belajarnya itu semester pertama, semester 1 itu aku bener-bener ngulang semua materi dan mempelajari materi-materi yang aku belum paham sampai aku bener-bener paham. Karena kan teman-teman tahu ya, kayak ceritaku dari awal, kalau dulu tuh aku kelas 10-11 banyak skipnya, banyak pelajaran yang gak aku pahami. Makanya aku kelas 11 semester 1, kelas 12 semester 1 itu aku menyelesaikan semua materi yang harus aku pahami. Kemudian di semester 2-nya aku latihan soal. Aku bener-bener latihan soal, fokus tentang soal tipe-tipe UTBK, tipe-tipe yang buat ujian mandiri kayak gitu. Bener-bener fokus kayak gitu. Dan saat itu aku tuh bener-bener belajar mati-matian gitu loh teman-teman. Jadi kayak apa ya, jangan sampai kalian tuh males. Dulu nih kalau aku cerita ya, aku dulu kan bimbel juga. Aku punya buku yang tebel banget kumpulan soal. Nah itu ketika teman-temanku nih pelajaran kimia, mereka baru ngerjain satu bab, aku udah selesai, satu kimia tuh selesai kayak gitu. Jadi intinya belajar harus beneran, harus mati-matian gitu ya, dan harus cari partner yang tepat. Partner yang tepat itu apa mbak? Partner yang tepat itu adalah teman kelompok belajar. Misalnya kalau aku dulu gini, aku kalau belajar matematika, aku mau sama dia, aku mau tanya dia karena dia pintar banget, dan aku kalau dijelasin dia tuh aku paham. Kalau kimia, aku sama ini. Pokoknya teman-teman buatlah circle-circle belajar seperti itu ya nanti buat menentukan target juga bareng-barengnya. Nah, masih dalam poin yang kelima tadi tentang belajar, dan latihan soal. Jadi kalau tentang latihan soal nih, teman-teman, dulu tuh aku nggak cukup latihan soal gitu aja, tapi jangan hanya kayak buka soal, ngerjain, selesai gitu, enggak. Tapi bener-bener teman-teman tuh latihan ada waktunya. Kan kalau di UTBK itu kan ada waktunya ya, dimana waktunya tuh kan cepet banget kayak gitu ya. Jadi tuh latihan soalnya tuh sekaligus diwaktuin. Misalnya 20 soal itu harus selesai misal 18 menit kayak gitu. Dan itu tuh harus kayak gitu. Jadi ketika ngerjain soal, itu tuh jangan buka kunci jawaban atau buka pembahasannya dulu. Tapi teman-teman berusaha untuk nanti ngerjain dulu sampai waktunya habis. Kalau waktunya habis itu nanti bisalah coba dipelajarin lagi gimana nih caranya. Kalau bener-bener mentok gak nemu jawabannya, baru lihat di poin pembahasannya, baru cari tahu cara yang bener tuh gimana.
Tapi itu kalau aku dulu cari pembahasan yang memang secara konsep dulu, jadi nggak pakai rumus cepat. Jadi aku pahami secara konsep dulu, bener-bener aku urai. Misalnya biologi ya, pilihannya ada A, B, C, D. A kenapa salah, B kenapa salah, C kenapa salah, D kenapa bener, kayak gitu bener-bener aku cari kayak gitu. Kalau udah aku paham konsepnya, baru aku cari-cari cara cepatnya. Jadi kan UTBK ini kan tentang kecepatan juga, jadi penting banget teman-teman tuh harus tahu cara cepatnya. Jadi kayak belajar, jadi siklusnya tuh kayak gini, latihan soal, diwaktuin, terus nanti udah selesai, terus coba dilihat lagi soalnya. Kalau mentok nggak bisa lihat pembahasannya secara konsep, habis itu dicatat pembahasannya juga. Ini aku catat sih. Habis itu baru lihat cara cepatnya dan dicoba pakai cara cepet juga, kayak gitu ya. Dari 5 tips ini tadi, itu kan kayak berdasarkan pengalamanku di mana aku kelas 10 dan kelas 11 tuh kurang maksimal gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang emang kelas 10 11-nya tuh emang udah maksimal, udah paham semua materinya, bisa langsung mulai latihan soal gitu loh teman-teman. Bisa mulai pelajari, cari tipe soal yang sering keluar dan itu benar-benar dipelajari. Atau buat teman-teman yang misalnya sekarang kelas 10 11 yang ikut acara ini nih, kalian maksimalin dulu kalian di kelas 10 11 ini. Pelajarin semua yang memang besok akan diujiankan kayak gitu. Bener-bener harus maksimal, harus paham gitu loh. Biar jangan menyesal ketika kelas 12-nya, jangan sampai kelas 12 tuh baru bingung kayak gitu loh ya. Nah, itu tadi kan udah 5 poin yang sifatnya tuh kayak teknis yang kalian tuh bisa atur kayak gitu. Sekarang setelah itu kan istilahnya tinggal ujian, tinggal doa kayak gitu ya. Ada yang keenam tentang persiapan mental. Kenapa aku bilang persiapan mental, teman-teman? Mental itu penting banget. Jadi kalau aku dulu nih, kan kita tuh nggak tahu ya, kita tuh bakal langsung lolos di SNMPTN kah, atau di SBMPTN kah, atau di ujian mandiri, atau lewat jalur apa, kan kita nggak tahu. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa memaksimalkan cara belajar kita. Tapi kan semua itu tuh istilahnya kayak menjadi rencana Allah gitu ya, rencana Tuhan. Jadi kita hanya bisa bersiap. Nah, saranku, siapkan mental teman-teman. Yakinlah bahwa apapun yang terjadi, itu memang udah yang terbaik. Kita udah usaha, semuanya tinggal diserahkan kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya. Karena dulu nih teman-teman, aku dulu bisa sampai di Gizi Kesehatan UGM ini adalah ujian yang kelima. Yang notabene itu adalah ujian terakhir yang aku ikutin. Kalau aku nggak lulus di situ ujian kelima, aku nggak tahu mau gimana lagi. Karena dulu aku ikut SNMPTN, aku gagal teman-teman. Gimana teman-temanku yang sepermainan gitu ya, kayak segeng gitu, aduh segeng apa sih namanya? Ya pokoknya se-circle gitu ya. Itu tuh lolos SNMPTN. Mereka lolos PTN-PTN ternama, prodi-prodi yang keren-keren gitu, dan aku tuh nggak lolos kayak gitu. Dan di hari itu waktu buka pengumumannya, mereka tuh di sampingku, mereka sorak-sorak, mereka teriak-teriak gitu ya karena lolos, sedangkan aku di situ aku tuh nggak lolos. Bisa kebayangkan itu sakitnya gimana. Nah, itu waktu SNMPTN. Waktu SBMPTN itu aku juga lagi-lagi aku tuh nggak lolos sesuai yang aku inginkan gitu loh teman-teman. Jadi teman-temanku lolos, aku tuh nggak lolos, dan waktu itu tuh banyak banget yang ngechat aku kayak gitu loh, kayak kok pokoknya tuh teman-temanku juga ikut kecewa gitu, dan banyak yang ngechat aku, dan itu tuh jujur itu sedih banget. Yang ketiga, aku ikut jalur prestasi, dimana itu tuh aku tuh agak yakin kalau aku tuh bakal lolos gitu loh teman-teman, tapi ternyata aku juga nggak lolos, dan itu kayak ya ampun, kayak aku udah jatuh berkali-kali. Habis itu waktu masih ikut kedinasan itu ya teman-teman, aku tuh kurang 2 tahap dari 8 tahap, dan itu aku gagal. Dimana pengumuman kedinasan yang aku gagal itu harinya sama dengan pengumuman SBMPTN. Jadi kayak aduh sakit banget kan. Nah, tapi setelah itu aku masih belajar untuk menyiapkan ujian mandiri gitu loh teman-teman. Jadi walaupun kalian besok udah UTBK, kalian udah yakin kalian bakal lolos, tapi saranku kalian masih belajar ya buat ujian mandiri kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Waktu itu aku tetap belajar buat ujian mandiri, dan ketika ujian mandiri aku diutol di UGM. Itu aku bener-bener udah pasrah, udah kayak aduh udah ya Allah, kalau ini memang jalanku ya aku pasti percaya bakal ada yang terbaik, ada jalan gitu. Dan akhirnya aku lolos teman-teman di Gizi Kesehatan ini di UGM, ya itu tadilah dengan jalan yang lumayan panjang gitu ya, yang gimana aku memang harus persiapan mental banget. Begitu juga teman-teman, walaupun teman-teman ini masih kelas 12 awal, tapi mental juga perlu disiapkan gitu ya.
itulah ininya ya, pokoknya tetap semangat, jangan lupa belajar terus.